salam damai seluruh alam, salam metamorfosa, salam selaras saudara-saudari Baraya yang saya hormati. Saya, Reza Rahasia. Ini adalah konten Reza Rahasia berbagi kisah kehidupan part 2. Konten kali ini berjudul Ruang Healing Kolektif. Di konten sebelumnya, bagian pertama saya memulai dengan bercerita tentang kehidupan saya. Mungkin banyak yang belum tahu, hidup saya pernah banner-banner terpuruk. Hidup saya pernah penuh dengan fitnah, adu domba, bahkan ditinggalkan oleh sahabat dan keluarga. Saya pernah kehilangan segalanya, termasuk rumah tangga saya sendiri. Fitnah itu sampai saat ini masih berjalan. Dampaknya bagi kehidupan saya cukup signifikan, dari hubungan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, sampai kemitraan pekerjaan. Saya tidak mengejar mereka untuk mengklarifikasi, dan di saat semua itu terjadi, saya memilih diam. Saya tidak membela diri, tidak melawan, tidak menjelaskan apapun. Karena ada kalanya, diam lebih kuat daripada 1000 kata. Saya memilih diam bukan karena lemah, tapi karena percaya bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Memang, ada kalanya, hidup membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Saya, Reza Rahasia, sudah melalui banyak hal yang berat. Difitnah, dijerumuskan, diadu domba, sahabat menjauh, keluarga berbalik, orang-orang yang dulu mencintai justru pergi. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mencoba mendengar penjelasan. Semua kepercayaan hancur oleh kata-kata yang tidak benar, yang beredar dan menjalar. Ada saatnya kita jatuh, difitnah, diadu domba, ditinggalkan orang yang kita percaya, bahkan kehilangan segalanya. Ada saatnya kita turut terpukul oleh keresahan negeri, demonstrasi, ketidakadilan, kehilangan rasa percaya, kita lelah. Emosional. Tapi saya pernah melewati seberat itu sendiri. Difitnah, ditinggalkan, kehilangan yang sehati. Saya pernah menjadi korban, dijadikan kambing hitam. Saya kehilangan banyak hal, istri, kerabat, sahabat, bahkan penghasilan. Tapi di titik nol itu, saya menemukan sesuatu, bahwa setiap fitnah adalah tempaan. Apakah saya larut dalam kebencian atau tetap menjaga cahaya di dalam hati? Saat itu, saya kehilangan segalanya, rumah tangga, keluarga, sahabat, bahkan mata pencaharian. Tapi justru di titik terendah itulah, dari luka pengalaman pribadi itulah, saya menemukan sesuatu yang berharga. Dari kerasnya kehidupan itu, saya mempelajari ajaran Pikuku Sunda, menjaga hati agar tidak larut dendam, menjaga kesucian batin dan teknik metode penyembuhan diri atau self-healing. Saya belajar tentang Pikuku Sunda, ajaran leluhur yang mengajarkan kita untuk tetap menjaga kesucian hati di tengah badai kehidupan. Dan yang mengejutkan, ternyata ajaran ini sejalan dengan ilmu modern. Neuroscience membuktikan bahwa energi batin bisa menyembuhkan luka terdalam. Secara ilmiah, energi batin ternyata dapat menyembuhkan luka terdalam, menyatukan jiwa yang retak. Luka, keresahan publik di tengah demonstrasi besar kolektif dengan simpati, namun tetap menjaganya dengan sigar tengah keseimbangan diri. Ketenangan dan kejernihan pikiran, kedamaian rasa, juga keilingan jiwa, membuat nalar naluri nurani tetap seimbang. Dari pengalaman pribadi inilah saya menemukan Mandala Hyang, lingkaran suci kesadaran yang membawa pencerahan. Mandala Hyang, tempat di mana kesadaran dan pencerahan didapatkan, agar akar sebab luka dan cara penyembuhannya bisa dilakukan. Mereka yang menjauh, sesungguhnya sedang mendorongku untuk semakin mengenali diri. Mereka yang menghina, tanpa sadar sedang menguatkan kesadaranku. Di tengah sunyi, aku menemukan bahwa aku tidak pernah benar-benar sendiri. Semakin saya memasuki dan berada di lingkaran suci kesadaran itu, saya sampai pada satu titik selanjutnya dari titik-titik tumpu yang saya temukan sebelumnya, yaitu titik di mana saya semakin sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang saya. Keresahan demonstrasi, perpecahan, hoax, karenanya saya mengajak Anda semua untuk healing bersama. Banyak di antara kita yang juga memikul luka, kesalahpahaman, dan kehilangan yang tidak pernah terucapkan. Karenanya, sekarang, saya ingin berbagi untuk kamu yang saat ini sedang ada dalam titik nol, titik terberat dalam kehidupanmu. Biarkan semua mengalir, tanpa melawan, menahan, mengklarifikasi, atau merubah orang lain untuk percaya padamu.
tentang fitnah dan isu yang membunuh dirimu di kehidupan. Untuk mendapatkan validasi kebenaran dirimu, biarkan mengalir. Seperti di awal tadi saya sampaikan, sampai saat ini pun segala fitnah dan isu yang terjadi pada kehidupan saya, itu masih berjalan, ada, dan merajalela di diri pribadi mereka masing-masing yang tergerus dan berbalik arah terhadap saya. Itu masih terjadi. Saya membiarkan itu semua. Saya membuat konten video ini untuk menemani perjalanan kehidupanmu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang pernah jatuh, pernah jadi hancur, dan menemukan jalan pulang lewat cahaya itu. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, ayo kita nyalakan dan jaga cahaya itu bersama-sama, tetap menyala, dan semakin membesar dan meluas. Saya berniat dan sedang berencana membuka ruang untuk healing kolektif. Di sana kita belajar menyembuhkan diri dengan ajaran leluhur, dipadukan dengan ilmu modern, energi, kesadaran, dan cinta kasih. Saya memilih untuk tetap berdiri, tetap menjadi pelita, meski dikelilingi fitnah, isu, kebencian, kesalahpahaman. Melihat kondisi negeri kita yang penuh keresahan demonstrasi, perpecahan, hoaks, saya mengajak saudara-saudari Baraya semua untuk healing bersama. Sekali lagi, saya ingin mengajakmu ikut dalam healing kolektif. Bersama-sama, kita akan kembali ke pusat kesadaran, kembali ke mandala hyang lingkaran cahaya kehidupan. Saya berniat dan ingin membuka ruang bersama, ruang di mana kita bisa menyembuhkan dendam, menyembuhkan hati, dan menyalakan cahaya kembali. Apalagi ketika kerusuhan dan ketidakpercayaan itu membuat kita kosong, saya ingin mengajakmu, mari kita berdamai dalam batin, sembuhkan bersama luka bangsa, ketidakadilan, kehampaan, dengan menyembuhkan luka pribadi sebagai awalnya. Lalu melalui healing kolektif ruang refleksi untuk kembali kepada diri sejati, bukan sekadar sebagai peserta, tapi sebagai bagian dari energi positif yang akan menyembuhkan luka kolektif bangsa kita. Dengan menyembuhkan luka pribadi sebagai awalnya, tertarik bergabung sebagai fasilitator dan kolaborator untuk terselenggara penyembuhan bersama ini? Silakan hubungi nomor WhatsApp di bio profil saya. Mari kita wujudkan perubahan ini bersama-sama.